Terdengar jelas? Abang sini, Bang. Oh, putihnya. Oke, saya mungkin pastikan ke Ibu Ella atau Ibu Ocha. Suara saya terdengar jelas ya, Bu? Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, ya terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua murid dan para murid yang telah bergabung tepat waktu. Ya, tapi ini Ibu Sela melihat masih 27 yang mengikuti meeting di Zoom ini ya. Ini sudah dengan Bapak Ibu guru. Jadi minta kesediaan murid-murid kami untuk ajak teman-temannya ya, mungkin terlupa, jadi boleh diingatkan, mungkin di chat temannya, ya ayo teman-teman gitu, kita pertemuan di Zoom, dan ajak mereka juga, ingatkan mereka untuk mengajak orang tuanya. Ya, seperti penyampaian Ibu Nia di grup kelas, pertemuan siang ini akan menyampaikan hal penting ya untuk kalian ya, Bapak Ibu orang tua juga nanti bisa mendengar. Jadi minta kesediaan murid-murid untuk segera langsung sekarang juga ajak temannya yang bisa diingatkan ya, supaya kita boleh mulai tidak terlalu lewat waktunya. Ya, mungkin kita bisa tunggu sekitar 3 menit ya, supaya lebih ramai lagi. Ini masih 31 orang. Kita coba sama-sama tunggu ya. Sambil menunggu mungkin Ibu Nia boleh kembali putarkan video tentang AKM tadi, Bu. Silahkan, Bu. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional akan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk belajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek belajar bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan aktif. Suruh belajar masih tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Lain ya, juga murid-murid yang lain bisa segera bergabung.
Ya. Nah, untuk Bapak Ibu orang tua, terlebih dahulu saya mau menyampaikan, saya akan bagikan di chat ya, di room chat itu untuk link presensi atau kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan hari ini. Jadi orang tua yang mengisi ya. Jadi saya sudah bagikan, boleh sambil mengisi sambil kita menunggu ya dan berharap Bapak Ibu dan murid-murid kelas 8 yang lain boleh segera ikut bergabung pada pertemuan ini. Ya, jadi Bapak Ibu orang tua bisa perhatikan ya, mungkin murid-murid kami bisa bantu infokan ke orang tua, lihat di room chat ada link presensi atau kehadiran untuk pertemuan siang ini. Ya. Oke, saya mau menyapa dulu nih untuk Bapak Ibu orang tua dan murid-murid sekalian ya. Mungkin ada yang bisa on cam, silahkan on cam. Wah, ini di tengah-tengah liburan harusnya semua bersemangat, ceria, bahagia, beban-beban tugasnya sedikit tenang ya, karena banyak waktu rehat di minggu ini. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu orang tua murid kami? Nggak apa-apa ya, masih di Baik, awal, Bu. boleh ada yang mau menyapa Puji juga. Tuhan, baik Bu. Wah, puji Tuhan. Terima kasih sapaannya Mama Jessica. Ya, ini Bapak Ibu yang lain, saya sangat berterima kasih ya. Mungkin ini ada yang sambil di tempat kerja atau mungkin baru menyelesaikan hal-hal tertentu tapi menyempatkan waktu ya, karena memang sekali lagi di siang ini pada pertemuan melalui Zoom ini ada hal yang sangat penting dan mendesak yang akan disampaikan dari pihak sekolah. Ya, nah sampai saat ini kita yang bergabung masih 44 orang ya, ini dengan Bapak Ibu guru. Harapannya kalau masih ada murid-murid kami yang bisa mengingatkan temannya untuk segera bergabung, ya silahkan ya agar memang bisa mengikuti pertemuan ini. Meskipun nantinya pertemuan ini direkam, tapi mengikuti secara langsung itu akan sangat lebih baik ya. Jadi juga nanti ketika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung. Ya, nanti saya memastikan Ibu Ella atau Ibu Ocha akan membantu saya untuk merecord meeting ini. Oke ya, kita sudah lewat 7 menit dari waktu yang seharusnya. Kita mulai dengan Bapak Ibu yang sudah bergabung saja dulu. Nanti penyampaian akan disampaikan oleh Ibu Nia. Sebelumnya kita mau buka pertemuan ini dulu di dalam doa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu di siang ini. Kami dari pihak sekolah dengan orang tua dan juga murid-murid kelas 8 boleh sama-sama berkumpul melalui Zoom ini Tuhan untuk mendengarkan satu penyampaian penting terkait pelaksanaan asesmen nasional. Kiranya Tuhan yang memberkati pertemuan ini, bahkan memberkati Bapak Ibu orang tua murid yang lain yang belum bergabung, untuk bisa segera bergabung dengan kami mendengarkan penyampaian penting ini. Kiranya Tuhan memberkati perangkat teknologi yang kami gunakan sehingga pertemuan ini pun boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan waktu ke depan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, oke Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan ya sebelum saya berikan ke Ibu Nia, Bapak Ibu para orang tua silahkan mengisi link kehadiran pertemuan kita siang ini. Linknya saya sudah buat di room chat ya. Mungkin saya akan ulang kirim lagi jadi Bapak Ibu yang baru join bisa melihat. Murid-murid kami bisa menolong orang tuanya untuk memastikan mengisi link ini. Ya, baiklah, sebelum berlama-lama saya serahkan penyampaian berikutnya ke Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Nia dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Sela. Suara saya kedengaran ya, Bu? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu orang tua wali murid beserta anak-anak. Selamat siang. Oh, ini tidak bisa merespon langsung ya. Bu. Oh, bisa. Bu. Oke.
Yang Bu. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf sekali ya karena harus mengganggu waktunya ya, terkhusus untuk anak-anak yang saat ini sedang libur, tapi terpaksa ya diundang untuk mengikuti pertemuan kita pada siang hari ini. Demikian juga yang Bapak Ibu orang tua yang saya yakin mungkin tadi sedang bekerja begitu ya, tetapi harus meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan ini ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang telah bergabung di pertemuan kita siang hari ini. Seperti yang tertulis di dalam surat yang telah dibagikan oleh wali kelas pada 3 hari yang lalu, ya, hari ini kita akan melakukan sosialisasi pelaksanaan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu dan anak-anak yang pernah mendengarkan apa itu ANBK, mungkin juga ada yang belum pernah mendengarkan ya. Nah, oleh karena itu biar kita sama-sama memiliki pemahaman, maka kita akan mengikuti pertemuan ini ya, dan mengawali pertemuan ini saya akan memutarkan sekali lagi video yang tadi telah saya putarkan di awal. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal.
30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK, atau MA. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama melihat ya video singkat ya dari Kemendikbud penjelasan tentang ANBK. Nah, kali ini ya pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi dan juga apa sih tujuan kenapa kita tiba-tiba melaksanakan pertemuan di siang hari ini begitu ya. Kenapa sampai harus mengganggu waktu liburnya murid. Nah, nanti akan ada penjelasannya saya paparkan Bapak Ibu. Asesmen nasional berbasis komputer ANBK ini mirip-mirip ya Bapak Ibu ya dengan sebuah kata ya singkatan yang biasanya kita tahu UNBK ya, ujian nasional berbasis komputer. Nah, ini ada kesamaannya dan juga ada perbedaannya Bapak Ibu ya. Nah, ini satu hal yang perlu kita ketahui bersama-sama untuk Bapak Ibu, orang tua wali murid beserta anak-anak, bahwa sejak tahun 2020 yang lalu, Kemendikbud telah merancang sebuah assessment, sebuah penilaian berskala nasional yang bernama Asesmen Nasional. Nah, penilaian berskala nasional ini Bapak Ibu dirancang sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Nah, hal ini sekaligus menjadi penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan nasional. Ya, jadi seperti yang Bapak Ibu dan anak-anak ketahui, sebelum tahun 2020 untuk kelas jenjang akhir yaitu kelas 6 SD, kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA, mereka biasanya selalu menghadapi UN sebagai syarat kelulusan mereka. Betul ya? Nah, sebenarnya pelaksanaan ujian nasional ini Bapak Ibu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengukur sejauh mana mutu pendidikan di sebuah sekolah. Nah, tetapi pada kenyataannya kita tahu ya ujian nasional yang dulu berlangsung ya, bahkan saya juga dulu mengikuti ujian nasional. Saya yakin juga Bapak Ibu mengikuti dan mungkin anak-anak kelas 8 saat ini pun dulu mungkin mengikuti ujian nasional ya ketika lulus kelas 6. Kita tahu bahwa ini ada kelebihan dan juga kelemahannya. Ya, salah satu kelemahannya adalah bahwa ujian nasional ini sebenarnya tidak layak untuk dijadikan sebagai sebuah standar untuk mengukur mutu pendidikan berskala nasional. Karena tentu mutu pendidikan setiap daerah berbeda, mutu pendidikan setiap sekolah juga berbeda. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya dengan berbagai pertimbangan seperti itu, maka sejak tahun 2020 ujian nasional dihapuskan Bapak Ibu atau ditiadakan. Ya, jadi syarat kelulusan murid tidak lagi berdasarkan UN ya, karena memang UN tidak ada lagi ya, tetapi nanti akan kembali kepada sekolah dan tentunya menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan dari Kemendikbud dan juga dari dinas nantinya. Tapi fokus kita bukan UN Bapak Ibu. Intinya yang mau saya sampaikan adalah UN ini telah dihapuskan dan diganti dengan yang namanya asesmen nasional. Ya. Nah, tetapi perbedaannya adalah pelaksanaan asesmen nasional ini tidak lagi untuk mengukur kelulusan murid pada sebuah jenjang. Oke, jadi asesmen nasional ini dilaksanakan untuk mengukur mutu pendidikan, bukan untuk menentukan apakah murid lulus atau tidak. Itu perbedaannya Bapak Ibu ya. Nah, asesmen nasional ini dirancang untuk memantau, mengevaluasi serta mendorong peningkatan mutu sistem pendidikan dasar dan menengah. Jadi dari SD, SMP dan SMA. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu ya tentang pelaksanaan asesmen nasional. Mungkin nanti anak-anak atau Bapak Ibu orang tua wali ya mau mencari tahu tentang ANBK ini begitu. Dasar hukumnya dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi ya
tentang Asesmen Nasional nomor 17 tahun 2021. Oke, mohon izin namanya Bapak Ibu untuk menonaktifkan audionya ya. Terima kasih. Nah, yang kedua, ya ini dasar hukumnya dari Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud nomor 30H/PG/2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021. Lalu ada juga di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 yang berbunyi bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan terakhir ya dari PP SNP pasal 646 yang berbunyi evaluasi sebagaimana dimaksud ya dilaksanakan dalam bentuk asesmen nasional dan juga analisis data satuan pendidikan, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah. Nah, ini dasar hukum pelaksanaan asesmen nasional, Bapak Ibu. Jadi ini sudah sah, ya. Jadi bukan hanya sekolah Lentera Harapan Medan saja ya yang meniadakan ujian nasional, bukan. Tapi ini di seluruh Nusantara, ya. Ujian nasional sudah dihapuskan, digantikan dengan asesmen nasional. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu, perbedaan ujian nasional dan asesmen nasional. Kalau dulu ujian nasional ya biasanya menilai hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang. Lalu mengukur capaian individu ya, nanti setiap murid itu di ijazahnya itu biasanya tertulis ya, berapa nilai yang mereka dapat untuk setiap mata pelajaran. Lalu peserta UN biasanya adalah peserta didik kelas 6, 9, dan 12. Lalu laporannya bersifat individu. Ya, jadi kita tahu hasil anak kita berapa begitu untuk setiap mata pelajaran. Nah, ini berbeda ya, sangat berbeda dengan asesmen nasional yang telah dirancang untuk mengganti ujian nasional ini Bapak Ibu. Ya, jadi asesmen nasional ini nanti akan mengevaluasi kualitas pendidikan. Jadi berbicara kualitas pendidikan tidak hanya melihat capaian per individu, tetapi melihat kualitas pendidikan dalam satu satuan pendidikan, lalu dalam satu daerah, lalu berskala nasional. Kemudian asesmen nasional ini juga akan memotret input, proses, dan hasil belajar pada satuan pendidikan. Nah, lalu mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, lalu kenapa saya ikut pertemuan ini? Anak saya masih kelas 8, kenapa ikut pertemuan ini? Berbicara tentang UN lagi. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Kenapa ikut pertemuan ini? Karena peserta yang akan mengikuti asesmen nasional adalah siswa kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Juga guru dan kepala sekolah. Nah ini ya, jadi inilah sebabnya kenapa Bapak Ibu orang tua wali murid dan juga anak-anak harus mengikuti pertemuan ini. Karena memang sasaran pelaksanaan asesmen nasional ini adalah murid-murid kelas 8. Siapa yang menentukan ini? Apakah sekolah? Bukan. Ini ditentukan dari pusat, dari Kemendikbud. Ya, jadi semua sama ya, semua sekolah sama melakukan hal yang sama. Lalu asesmen nasional ini juga akan melaporkan satuan pendidikan. Jadi kita tidak lagi nanti ada nilai. Nanti di akhir Bapak Ibu jangan tanya nilai anak saya berapa di asesmen nasional. Tidak ada Bapak Ibu. Ya, karena ini tidak mengukur capaian per individu lagi. Dan ini bukan menentukan kelulusan apakah naik ke kelas 9 atau tidak, bukan. Ya, jadi ini sifatnya hanya mengukur kualitas pendidikan sekolah saja. Itu saja. Oke. Nah, kalau berbicara tentang nilai anak-anak yaitu ikuti kegiatan belajar di lainnya. Ya, tapi kalau kualitasnya kita ukur melalui asesmen nasional. Nah, Bapak Ibu, ya, tujuan asesmen nasional ini kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama nanti akan mengukur hasil belajar kognitif. Intinya hasil belajar kognitif. Kalau di UN kita sudah sangat familiar bahwa yang diukur itu pasti kognitif, pengetahuannya yang diukur. Betul ya, tapi kita juga menyadari bahwa seorang murid itu sebenarnya bukan hanya sekedar pengetahuan. Percuma pintar tapi karakter kurang terpuji begitu ya. Nah, makanya asesmen nasional ini juga nanti akan mengukur hasil belajar non. Oke, ya. Satuan pendidikan.
pengetahuan murid diukur, karakter murid diukur, tetapi satuan pendidikan tentang kenyamanan dan keamanan belajar di sekolah juga nanti akan diukur Bapak Ibu. Ya, jadi ini secara menyeluruh. Itulah tujuannya. Kita bersyukur ya karena pemerintah kita Bapak Ibu terus-menerus mengevaluasi kualitas pendidikan kita di Indonesia. Ya, saat ini kita melihat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong di bawah jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bersyukur ya dengan pemerintah kita yang terus memikirkan bagaimana caranya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tetapi satu hal yang mau saya tekankan kepada anak-anak khususnya yang mengikuti pertemuan ini adalah bagaimanapun pemerintah ataupun sekolah mengusahakan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas belajar, tanpa kesadaran, tanpa keinginan dan motivasi belajar dari anak-anak, maka ini akan menjadi sia-sia. Begitu ya. Maka sebenarnya yang diutamakan dari peningkatan mutu sekolah adalah kesadaran dan motivasi belajar anak-anak. Ini hal yang sangat penting. Ya. Nah, selanjutnya ini peta asesmenal seperti tadi saya sebutkan di awal. Yang akan mengikuti asesmen nasional ini adalah yang pertama kepala satuan pendidikan ya, kepala sekolah, seluruh guru, lalu peserta didik yang terpilih pada sampel pada satuan pendidikan. Peserta didik tidak semua dipilih. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagian ini. Nah, lalu nanti peserta didik ya, anak-anak kelas 8 akan mengikuti AKM. Asesmen kompetensi minimum, nanti saya akan jelaskan ini juga. Ada survei karakternya dan survei belajar. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, lalu seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan juga akan mengikuti survei lingkungan belajar. Ini adalah lingkup sertanya. Nah, selanjutnya syaratan serta didik yang perlu dan wajib kita pahami bersama Bapak Ibu dan anak-anak ya. Yang akan mengikuti asesmen nasional ini tentu saja peserta didik yang terdaftar dalam pangkalan Dapodik dan memiliki nomor induk sekolah nasional. Nah, saya mau memberitahukan bahwa seluruh murid kita di SMP sudah terdaftar dalam Dapodik. Jadi seluruh murid kita memiliki kapabilitas untuk mengikuti semenal jika persyaratannya ini. Tapi ada persyaratan yang lain. Persyaratan yang lain adalah peserta didik yang mengikuti adalah peserta didik yang masih aktif belajar pada satuan pendidikan jenjang SD kelas 5, SMP kelas 8, dan SMA kelas 8 serta sederajat. Oke Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan audionya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita berbicara tentang pemilihan peserta didiknya. Apakah seluruh murid kelas 8 akan mengikuti asesmen nasional? Itu pertanyaan besar. Nah, berikut saya jelaskan ya. Peserta didik yang akan mengikuti asesmen nasional ini Bapak Ibu adalah peserta didik yang terpilih secara acak di setiap satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi ini sifatnya acak, tidak berdasarkan ranking. Oh anakku ranking 1 berarti dia harus ikut asesmen nasional. Tidak. Oh anakku karena rankingnya di bawah berarti dia nggak ikut. Oh atau sekolah tidak mengikutkan anak saya karena dia nilainya masih kecil. Bukan begitu Bapak Ibu. Nah, peserta didik ini ditentukan secara otomatis oleh Kemendikbud. Sekolah pun tidak berhak untuk menentukan dan mengusulkan siapa murid yang akan mengikuti asesmen nasional. Oke, jadi ini ditentukan secara acak. Ya, diacak ya. Kenapa acak? Ya, untuk mengukur. Karena kalau nggak acak nanti ditentukan, diminta misalnya sekolah, Bunia tolong ya, pilih siapa murid yang ikut tes. Ya tentunya saya akan pilih murid-murid yang pintar begitu ya, biar nanti kualitas sekolah kita di SMP kelihatannya bagus. Tapi untuk menghindari hal itu maka Kemendikbud melakukannya secara acak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang bertanya itu ya, kenapa anak yang lain ikut, kenapa anak saya tidak ikut? Jangan berkecil hati Bapak Ibu ya. Ya, bukan karena alasan apapun, ini hanya karena diacak saja ya. Nah, lalu
Ini juga yang nomor 2 yang perlu kita pahami. Jumlah peserta didik yang akan mengikuti asesmen nasional ini, khususnya pada jenjang SMP adalah maksimal 45 orang. Dan ada cadangan sebanyak 5 orang. Nah, Bapak Ibu, anak-anak kita di kelas 8 ada 64 orang. Saya ulang ya, anak-anak kita di kelas 8 ada 64 orang. Nah, tetapi berdasarkan ketentuan dari Kemendikbud, yang akan mengikuti asesmen nasional ini hanya 45 orang saja Bapak Ibu. Ya, artinya akan ada 19 orang dari antara kelas 8 yang tidak mengikuti asesmen nasional. Seperti begitu Bapak Ibu ya. Lalu nanti akan ada juga 5 orang yang menjadi cadangan. Cadangan ini apa maksudnya? Cadangan ini adalah murid yang akan menggantikan peserta yang sudah dipilih jikalau peserta yang sudah dipilih mengalami kendala. Kendala apa? Kendala yang tidak bisa ditolerir. Misalnya, ya amit-amit ya Bapak Ibu, ada anak-anak kita misalnya yang sedang terjangkit terpapar COVID, tetapi dia terpilih secara acak oleh Kemendikbud. Nah, maka yang murid cadangan tadi itu akan menggantikan. Ya, jadi bukan berdasarkan request, ya, bukan berdasarkan permintaan. Oh, saya dipilih, misalnya Yosef terpilih, lalu Yosef bilang ke wali kelasnya, Bu, saya tidak mau ikut. Ya udah digantikan sama cadangan ya, Bu. Alasannya apa? Nggak ada alasan, Bu. Yang penting saya tidak mau ikut. Tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Karena memang sudah diikuti, maka wajib. Sudah dipilih, maka wajib mengikuti. Ya, cadangan ini hanya berlaku jikalau anak-anak yang 45 orang terpilih tadi itu benar-benar tidak bisa mengikuti karena hambatan yang tidak dapat yang di luar dugaan begitu ya, di luar dugaan dan di luar hal yang kita inginkan. Ya, nah ini Bapak Ibu penjelasannya mengenai pemilihan peserta didik. Nah, siapa-siapa saja yang akan mengikuti asesmen nasional ini akan kami informasikan mungkin besok atau paling lambat hari Senin kepada Bapak Ibu. Ya, oke. Sampai di sini dulu ya. Masih ada materi lainnya, tapi sampai di sini dulu. Saya mau berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jikalau ada pertanyaan seputar tentang peserta yang mengikuti asesmen nasional. Jadwalnya akan saya jelaskan nanti. Tapi sampai di sini dulu mengenai metode pemilihan dan penentuan peserta didik yang mengikuti asesmen nasional. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Jikalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu menggunakan fitur angkat tangan yang ada di Zoom itu. Nanti kami akan mempersilakan atau Bapak Ibu bisa mengetik di kolom chat. Saya akan stop share dulu ya. Stop membagikan ini untuk melihat apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya mengenai peserta didik ya. Penentuan peserta didik yang mengikuti N. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Oke. Tadi ada Vio Gahesi Saragi. Oke, silakan. Mungkin orang tua kali ya atau murid yang bertanya. Silakan. Selamat sore Bu Nia. Saya orang tua Vio. Sedikit mau tanya Bu tentang rencana asesmen nasional ya Bu ya. Itu bagaimana Bu kriteria nanti? Apakah itu kalau diberlakukan siswanya bertatap muka dengan gurunya atau masih berlangsung daring seperti minggu kemarin Bu? Itu aja Bu yang mau saya tanya. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Bapak ya. Bagus sekali ya karena Vio juga turut mengikuti ya. Ya, nah mengenai pelaksanaan ANBK ini sendiri nanti kita akan mengadakan dari sekolah. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Ya, mengenai teknisnya, teknis pelaksanaannya dan mengapa harus di sekolah padahal masih pandemi. Nanti ada penjelasannya Bapak Ibu. Ya, saya akan jelaskan nanti ya setelah ini. Tetapi untuk metode pemilihan peserta dulu, apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau sudah sangat jelas mengenai apa itu asesmen nasional dan pesertanya siapa saja, pemilihannya, metodenya bagaimana, Bapak Ibu sudah jelas ya? Sudah?
Sudah Oke, cukup jelas, Bu. Oke, sudah cukup jelas. Ada pertanyaan lagi tidak apa-apa juga ya. Nanti boleh ketik di kolom chat saja untuk jawab nanti atau nanti saya kasih ke. Oke, kalau begitu saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang instrumen asesmen nasionalnya dulu yang perlu saya jelaskan untuk anak ikuti. Instrumennya, soalnya sendiri Bapak Ibu disiapkan oleh Badan Standar Kurikulum dan asesmen pendidikan. Jadi memang langsung dari pusat ya, sekolah tidak tahu soalnya apa. Mirip seperti ujian nasional, tapi bedanya kalau ujian nasional pusat memberikan tuker, betul ya Bapak Ibu. Nah, kalau asesmen nasional ini tidak demikian. Jadi dia semuanya daring. Ya, semuanya lewat online ya. Jadi tidak ada kertas-kertas yang di-print. Jadi memang sama sekali pihak tidak tahu soalnya apa. Begitu ya. Soalnya hanya bisa diakses oleh murid yang dan nanti yang berhasil login. Nah, selanjutnya ya ini ya, instrumen asesmen nasional disiapkan dalam bentuk soal digital ya dan merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia. Ya, sifatnya sama seperti ujian nasional Bapak Ibu ya. Ada bahasa rahasia dan dikerjakan cara apapun. Selanjutnya, instrumen asesmen ini terdiri atas ada AKM namanya kompetensi minimum, yaitu mengusil belajar kognitif ya peserta didik dalam literasi membaca dan numerasi. Lalu ada survei karakter yang mengukur hasil belajar non kognitif yaitu karakter peserta didik, dan ada survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas lingkungan belajar. Ya, ini nanti jenis penilaiannya ada 3 jenis. Nah, bentuk soalnya ini untuk anak-anak ketahui ya. Bentuk soalnya nanti ada pilihan ganda. Wah, pilihan ganda seru ya kalau pilihan ganda kan. Lalu ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, lalu ada juga soal objektif yaitu uraian, di mana anak-anak nanti perlu mengetik jawaban. Ya, nah ini komponen asesmen kompetensi minimum terdiri konten, level pengetahuan kognitif ya, dan konteks dengan rinciannya begini Bapak Ibu. Ya, konten ini dari literasi membaca nanti ada teks sastra, fiksi, dan teks informasi. Untuk numerasi ya, kemampuan matematika ya, nanti akan mengukur tentang bilangan, aljabar, geometri, dan ketidakpastian. Lalu di level pengetahuan kognitif, di bagian literasi membaca, nanti anak-anak akan membaca sebuah teks, informasi, melakukan interpretasi dan merefleksi. Dan numerasi nanti akan mengukur pemahaman, lalu aplikasi dan penalaran anak-anak. Ya, sedangkan untuk konteks akan mengukur ya personal, sosial budaya dan saintifik membaca, lalu personal, sosial budaya dan saintifik juga dalam numerasi. Nah, ini kira-kira untuk penjelasan kepada murid-murid ya. Nanti untuk murid-murid kalau penasaran bentuk soalnya gimana sih? Apa sih bedanya dengan biasa begitu ya? Nanti ini akan mengasihkan kapan perlu kita lakukan lagi ya untuk akan mengenal ini lebih lanjut. Nah, ini hasil, oke sebentar Bapak Ibu ya, sebelum saya lanjutkan untuk komponen asesmen kompetensi minimum ini sendiri Bapak Ibu, ini saya perlu jawab, asesmen ini mengukur kemampuan dasar murid sebenarnya, mulai dari literasi membaca. Literasi membaca itu bukan hanya sekedar dia bisa merangkai huruf lalu membaca, bukan begitu ya. Tapi bagaimana dia menalar ketika dia membaca sebuah teks dan dia paham apa itu isi teks. Lalu numerasi tidak hanya sekedar menghitung 7 kali 8 berapa, tapi bagaimana dia mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya ini adalah kemampuan-kemampuan dasar yang setiap murid itu harus punya untuk mempersiapkan mereka nanti untuk hidup ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini adalah tujuannya, salah satu tujuan pelaksanaan AKM. Lalu untuk hasil belajar non-kognitif, nanti itu diukur melalui survei karakter,
Dan yang diukur mencakup sikap yang melandasi karakter-karakter dalam profil Pancasila. Apa saja? Nih, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, serta berakhlak mulia, memiliki karakter yang baik, mampu bernalar kritis, mampu mandiri, mampu kreatif, mampu bergotong royong, bekerja sama, dan berkebinekaan global, menghargai perbedaan antar suku, antar ras, ya, antar bahasa, dan lain sebagainya. Ya, ini nanti yang akan diukur ya karakter anak-anak kita. Lalu untuk lingkungan belajar sendiri diukur melalui survei lingkungan belajar dan mencakup iklim keamanan sekolah. Apakah sekolah kita ini sudah cukup aman? Lalu iklim inklusivitas dan kebinekaan. Apakah sekolah kita ini menerima murid dari mana saja, sekolah umum begitu? Dan apakah memiliki unsur kebinekaan dan menerima ya kebinekaan. Lalu proses pembelajaran di satuan pendidikan itu bagaimana? Apakah sudah bagus atau gimana? Ya, nah itu ya nanti 3 jenis tes yang akan dilaksanakan. Nah, sekarang kita akan masuk pada teknis pelaksanaan Bapak Ibu dan jadwal pelaksanaan asesmen nasional ini. Nah, ini Bapak Ibu ya mengenai persiapan pelaksanaan ANBK terlebih dahulu. Kami ya akan mengirimkan surat pemberitahuan keikutsertaan asesmen nasional berbasis komputer ini kepada orang tua, wali, dan murid terpilih paling lambat hari Senin tanggal 4 Oktober. Ya, jadi tadi saya sampaikan ya murid kita ada 64, sedangkan nanti yang mengikuti asesmen nasional secara acak sudah ditentukan dari Kemendikbud hanya 45 orang ditambah 5 orang cadangan. Nah, untuk anak-anak yang nanti terpilih, kami akan memberikan konfirmasi paling lambat hari Senin ya dengan surat pemberitahuan yang akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu orang tua murid yang murid anaknya terpilih. Begitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak menerima surat apapun di hari Senin, maka artinya anak Bapak Ibu tidak terpilih untuk mengikuti asesmen nasional ini. Ya, bisa jadi nanti anak Bapak Ibu memiliki kesempatan mengikuti ANBK ini ketika dia kelas 11. Ya. Oke. Lalu selanjutnya orang tua mohon sekali bantuannya untuk segera memberikan konfirmasi kepada sekolah yaitu melalui wali kelas Pak Luis dan Bu Ella ya. Jika anak-anak Bapak Ibu tidak dapat mengikuti ANBK karena mengalami hambatan tak terduga, misalnya terpapar virus COVID-19. Nah, jadi bukan konfirmasi karena misalnya tidak ada yang mengantar, bukan begitu Bapak Ibu ya. Karena ini sebuah program, maka mari kita sama-sama bekerja sama, ini harus begitu. Ini wajib ya. Jadi ini tidak bersifat pilihan sebenarnya Bapak Ibu. Ya, tetapi untuk situasi yang benar-benar di luar kendali kita, misalnya ada anak kita atau mungkin keluarga di rumah yang sudah terpapar virus dan dikonfirmasi positif, maka langsung menghubungi wali kelas untuk sebaiknya kita meminta murid cadangan untuk menggantikan murid tersebut. Jadi hanya dalam kondisi itu saja atau sedang dalam sakit. Ya, benar-benar sakit begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena alasan tidak ada yang mengantar atau apa begitu. Bukan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon sekali nanti kerjasamanya segera memberikan konfirmasi kepada wali kelas setelah mendapatkan surat itu. Jikalau anak Bapak Ibu terpilih. Nah, ini jadwalnya ya, pelaksanaan asesmen nasional Bapak Ibu ya. Dijadwalkan untuk dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis minggu depan Bapak Ibu, yaitu tanggal 6 dan 7 Oktober 2021. Ya, jadi ya minggu depan ya, hari Rabu dan Kamis. Nah, setiap peserta didik itu Bapak Ibu akan mengikuti asesmen nasional selama 2 hari, wajib. Jadi tidak bisa memilih, oh mau hari 1 saja atau mau hari kedua saja, tidak, tetapi harus mengikuti hari pertama dan hari kedua. Oke, nah lalu untuk hari pertama yang diukur itu ada 3, yaitu ada latihan, tentu ada latihannya nanti, lalu ada literasi membaca AKM, ada survei karakter, sedangkan di hari kedua akan menilai hal yang berbeda, yaitu ada latihan lagi, maaf Bapak Ibu, ini saya lupa ganti. Harusnya yang kedua literasi numerasi dan survei lingkungan belajar. Sebentar, saya langsung ganti saja ya.
Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Saya langsung ganti biar nanti tidak ada masalah di kemudian. Loh. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini komputer saya ini sepertinya bermasalah. Boleh minta tolong mute. Oke, Bapak Ibu mohon maaf ya menunggu tadi. Ini sudah akan bagikan kembali layar saya. Harapannya ini sudah kelihatan dan sudah dalam bentuk layar penuh. Sudah ya? Oke Bapak Ibu ya. Ini hari kedua nanti ada anak-anak akan mengikuti latihan lagi. Lalu ada literasi numerasi. Lalu survei lingkungan belajar. Jadi benar-benar berbeda dengan tes hari pertama. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di layar Bapak Ibu ada pembagian waktu. 1, 2, 3, sesi 1, 7.30 sampai 9.40. Nah, saya perlu menjelaskan begini Bapak Ibu. Yang akan mengikuti itu 45 orang. Betul ya? 45 orang dan 5 orang cadangan. Nah, 45 orang itu Bapak Ibu akan dibagi menjadi 3 sesi. Untuk apa? Karena ini masa pandemi. Ini pun ditentukan juga dari pusat Bapak Ibu ya, jadi bukan kita yang menentukan. Jadi setiap sesi hanya diikuti oleh 15 murid. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir anak-anak Bapak Ibu akan terpapar atau enggak gitu ya. Seharusnya tidak. Karena jumlah yang diikuti hanya 15 orang pada satu sesi. Oke. Jadi saya kasih contoh misalnya Samuel Panjaitan dapat bagian mengikuti sesi pertama. Maka Samuel Panjaitan akan mengikuti asesmen nasional pada pukul 7.30 sampai 9.40. Setelah itu dia akan pulang selesai. Nah, lalu Yosef misalnya, Yosef dapat bagian itu mengikuti sesi kedua. Maka Yosef akan datang ke sekolah sebelum 10.40 sampai nanti 12.50. Setelah itu akan pulang. Lalu nanti bergantian dengan 15 orang murid yang lain. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak tidak mengikuti dari 7.30 sampai 16.30, tidak. Tapi anak-anak hanya akan mengikuti sesuai dengan sesi mereka. Ini pun sudah ditentukan siapa anak-anak yang mengikuti sesi 1, 2, dan 3. Jadi tidak bersifat saya mau 3, saya mau 1, tidak. Ya, ini pun sudah ditentukan juga Bapak Ibu. Ya. Nah, jika di hari pertama anak-anak mengikuti, maka di hari kedua pasti mengikuti sesi sama. Jika di hari pertama sesi 2, maka hari kedua juga akan mengikuti sesi kedua. Demikian untuk sesi 3. Ya, hari pertama dapat sesi 3, maka hari kedua juga mengikuti sesi ketiga. Ini sudah ya. Jadi mengikuti selama 2 hari dan 3 sesi, karena setiap sesi hanya diikuti oleh 15 murid saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya mengenai pandemi ini ya, tidak perlu khawatir apakah terpapar atau tidak. Ya, karena kita di sekolah juga akan berusaha dengan sangat ketat mengenai protokol kesehatan ya. Nah, selanjutnya pelaksanaan asesmen nasional ini Bapak Ibu menggunakan sistem ANBK. Jadi mirip seperti ujian nasional berbasis komputer. Dan ini secara daring.
memiliki apakah mau daring, asesmen nasional berbasis komputer. Itulah alasannya kenapa kami nanti anak-anak Bapak Ibu manual datang ke sekolah di jadwal mereka mengikuti asesmen nasional ini. Oke. Lalu seluruh murid terpilih mengikuti NK dari sekolah. Ya, karena ini kenapa harus dari sekolah enggak? Kenapa tidak bisa? Karena nanti ada kode-kode tertentu yang baru akan muncul ketika asesmen nasional itu dimulai secara digital di komputer. Jadi sekolah pun tidak punya saat ini kode itu. Kita tidak punya. Kode itu hanya kita dapatkan nanti ketika ujiannya mulai. Itulah beberapa alasan anak-anak harus datang dari harus mengikuti ANBK ini dari sekolah. Ya. Dan ini juga menghindari masalah-masalah jaringan ya. Nah, selanjutnya setiap peserta wajib mengikuti asesmen nasional selama 2 hari seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, lalu ini pelaksanaan asesmen nasional juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, Kota Medan sudah turun level ya, level 3. Ya, kita bersyukur untuk itu. Nah, untuk pelaksanaan asesmen nasional ini sendiri pun memang belum ada instruksi, belum ada surat sah dari dinas. Tetapi memang dinas sudah menginstruksikan sekolah untuk melakukan sosialisasi dan mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, istilahnya nanti mungkin minggu depan, amin ya Bapak Ibu ya, COVID langsung naik misalnya melonjak tinggi, ya mungkin ini dan akan ditunda tahun depan. Pastinya ini akan tetap dilaksanakan. Ya, tapi jikalau tidak dan nanti akan dapat instruksi langsung, ya ini akan tetap jalan sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Ya, dan protokol kesehatan tetap kita perhatikan dan mohon kerjasama Bapak Ibu, orang tua murid juga di rumah nanti untuk memastikan anak-anak menggunakan masker ya, mengenakan masker dan kalau punya hand sanitizer itu akan sangat baik sekali untuk dibawa ke sekolah juga untuk digunakan pribadi. Nah, selanjutnya ini juga teknis yang lain nanti untuk anak-anak yang terpilih mengikuti asesmen nasional. Anak-anak akan mengenakan seragam sekolah. Jangan panik dulu ya, kalau seragam sekolahnya tidak muat atau belum sempat dibeli, tidak apa-apa. Ya, kalau seragam sekolah tidak punya, maka anak-anak silakan menggunakan kemeja berwarna putih ketika mengikuti ANBK ini. Ya, kalau tidak ada juga, ya seragam sekolah tidak ada, kemeja berwarna putih juga tidak ada, maka Bapak Ibu kami memperbolehkan anak-anak untuk datang ke sekolah menggunakan baju yang rapi dan sopan. Rapi dan sopan, jangan pakai kaos oblong lah ya, pakai kemeja yang rapi. Ya kan teman-teman pakai seragam sekolah nanti pakai kemeja, masa si A misalnya tiba-tiba datang pakai pula ya, aduh Bapak Ibu. Ya jangan ya, pakai baju yang benar-benar rapi, celana panjang ya bagi laki-laki, lalu pakai kemeja yang rapi begitu. Ya, nah mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya apakah sekolah sudah mengizinkan untuk pembelian seragam. Nah Bapak Ibu kita sudah menjadwalkan pembelian seragam dan pengambilan buku di sekolah itu 2 minggu lagi. Kita sudah menjadwalkan, jadi tinggal menunggu saja pemberitahuan dari sekolah Bapak Ibu. Nah lalu apakah memungkinkan untuk beli seragam khusus kelas 8 yang mengikuti ANBK? Jawabannya adalah tidak perlu, lebih baik menggunakan opsi yang sudah kami berikan ini saja Bapak Ibu. Kalau punya seragam, pakai seragam. Kalau tidak punya seragam, pakai baju kemeja berwarna putih. Kalau tidak punya, gunakan pakaian yang rapi dan sopan. Oke. Selanjutnya, membawa alat tulis dan alat pulpen dan atau menghitung-hitung nanti ya. Selanjutnya, ini juga perlu disampaikan bahwa selama ujian berlangsung Bapak Ibu, nanti anak-anak akan dilarang menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruangan asesmen nasional. Jadi anak-anak akan dilarang membawa handphone ke dalam ruangan ujian. Begitu ya. Jadi sebaiknya anak-anak tidak perlu membawa handphone dari rumah. Ya, sebaiknya begitu. Ya daripada nanti takut kenapa-napa kan.
Tapi kalaupun bawa gitu ya, silakan bawa tas itu nanti akan dititipkan di depan ruangan asesmen nasional. Jadi akan dikumpulkan di depan ruangan. Jadi anak-anak tetap bisa memonitor. Ya. Jadi ini untuk pemberitahuan kepada Bapak Ibu ya. Sebenarnya anak-anak tidak membutuhkan handphone ya, jadi sebenarnya tidak perlu membawa juga. Kecuali jikalau misalnya perlu saya tekankan Bapak Ibu ya, tidak perlu khawatir. Sebentar ya. Untuk seluruh anak-anak, guru, orang tua juga dan termasuk sekolah ya, tidak perlu melakukan persiapan khusus menghadapi asesmen nasional ini. Tidak perlu harus sembur belajar. Tidak ya. Karena ini mengukur kualitas selama ini, kualitas murid dan kualitas sekolah Bapak Ibu. Sudah sejauh mana itu saja. Ya, dan ini lagi-lagi untuk perbaikan kualitas. Jadi bukan untuk nanti nilainya menurun ya. Ya, maka tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk asesmen nasional. Cukup datang dengan tubuh yang sehat, jiwa raga yang sehat ya. Itu saja. Ya. Untuk guru ya, ini guru sudah tahu ya. Sekolah juga pastinya sudah tahu dan orang tua. Orang tua tidak perlu mencari bimbingan belajar atau buku-buku latihan untuk anak-anak, tidak perlu, apalagi dilesin untuk mengikuti asesmen nasional, tidak perlu Bapak Ibu. Ya, tidak perlu. Ya, anak-anak hanya perlu datang untuk mengikuti saja. Ya, Bapak Ibu orang tua juga nanti jangan atau anak-anak jangan bertanya, Bu nilai saya berapa? Ya, sekolah juga tidak tahu nilaimu berapa. Ya, semua itu nanti akan langsung ke pusat, dikirim ke pusat. Anak-anak yang akan mengumpulkan ketika anak-anak klik kumpul di layar anak-anak, itu langsung masuk ke pusat. Sekolah bahkan tidak melihat. Jadi kami tidak tahu nilai anak-anak berapa. Karena memang bukan itu tujuannya untuk melihat nilai per individu. Memang tujuannya adalah untuk melihat kualitas satu sekolah. Itu ya. Nah, ini prosedur kedatangan ke sekolah. Saya cepat saja di bagian ini Bapak, waktu kita sudah mepet ya. Nanti kami mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk mengantarkan anak-anak ya, dan anak-anak tiba di sekolah paling lambat itu 15 menit sebelum ANBK dilaksanakan. Jadi kalau jadwalnya adalah 7.30, maka paling lambat sudah tiba di sekolah itu 7.15. Jangan terlambat. Ya, karena lagi-lagi ini sifatnya seperti UN ya. Memang jangan terlambat, bukan sekolah yang mengatur, memang ada jamnya. Ya, di komputer juga sudah ada jam yang ditentukan. Kok tidak bisa memilih. Jadi mohon kerjasama anak-anak dan orang tua untuk memastikan anak-anak sudah tiba di sekolah paling lambat 15 menit. Sebelum jadwal pelaksanaan ANBK. Selanjutnya, murid juga wajib mengenakan masker minimal 3 lapis ya, yang menutupi hidung, mulut sampai ke dagu. Jikalau anak-anak tidak memiliki masker 3 lapis, yaitu masker medis, yang punya masker kain yang hanya 2 lapis tidak masalah, tapi anak-anak silakan melapisnya dengan tisu di bagian dalam masker. Ya, atau nanti ketika tiba di sekolah datang pakai masker kain dulu ya, boleh nanti minta ke Pasatpam atau guru yang bertugas. Jikalau tidak memungkinkan, lalu murid mengecek suhu tubuh di lobi sekolah, murid mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, ini harus dan wajib ya, tempat cuci tangan sudah disediakan di lobi sekolah. Dan murid akan duduk di area lobi sekolah ya dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter sembari menunggu aba-aba dari guru. Ya, ini ya prosedur ketika murid datang ke sekolah. Di antara orang tua ya, pakai masker, cek suhu, cuci tangan, ya jaga jarak, duduk saja, tunggu di lobi. Tunggu nanti guru mengarahkan kapan kalian akan naik ke lab komputer sekolah di ANBK. Ya, jadi mana-mana tidak keliling-keliling sekolah, apalagi foto-foto ya, dekat-dekat dengan teman. Lalu memasuki ruang ujian, nanti anak-anak akan berbaris di lobi sekolah ya. Nanti ada nomor urut kartu ujiannya juga, nanti ada guru yang membantu ini. Lalu murid menuju ruang ujian juga dengan tetap menjaga jarak ya, satu persatu, ya berbaris. Lalu tasnya di luar ruang ujian di depannya. Lalu masuk hanya membawa alat tulis dan menggunakan hand sanitizer yang telah tersedia di dalam ruang ujian. Ya, hand sanitizer juga sudah kami sediakan nanti di dalam ruangan ujian. Oke, duduk di tempat yang telah disediakan ya. Ini juga kami sudah menentukan siapa murid yang duduk di kursi mana ya.
Mengikuti ujiannya ya, ini nanti kami akan jelaskan ulang kepada murid-murid Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu khawatir mengenai prosedur ini. Nanti anak-anak akan mendengarkan dan mengikuti arahan dari pengawas. Ada tata tertib ujian yang akan didengarkan, dibacakan oleh pengawas, lalu berdoa, lalu mengikuti ujian ya. Nah, ini kepulangan Bapak Ibu. Mohon sekali kerjasama Bapak Ibu juga nanti untuk menjemput anak-anak itu tepat waktu. Mohon sekali kerjasamanya ya Bapak Ibu, karena jarak antar sesi itu kurang lebih 1 jam. Jadi harapannya tidak terjadi penumpukan di lobi sekolah. Jadi mohon sekali Bapak Ibu memperhatikan jadwal kepulangan murid ya. Ya, nanti mereka akan keluar satu persatu ya sesuai dengan nomor ujian. Mereka akan mengambil tas dan turun ke lobi sekolah. Setelah itu cuci tangan dulu, lalu akan duduk menanti jemputan. Ya, oke, itu saja Bapak Ibu. Ya, penjelasan dari kami mengenai pelaksanaan asesmen nasional ini. Ya, sekali lagi kami sangat memohon kerjasama dari Bapak Ibu orang tua murid ya untuk dapat mengantarkan anak-anak ke sekolah sesuai dengan jadwal ANBK mereka. Ya, dan juga menjemput mereka tepat waktu. Demikian pun juga untuk anak-anak ya, kami mohon juga kerjasamanya. Oke, pemaparan dari saya sudah selesai. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu atau anak-anak jikalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan ANBK ini. Silakan. Boleh menggunakan fitur angkat tangan atau boleh mengetik di kolom chat. Saya persilakan Bapak Ibu. Apakah ada? Oke, mungkin saya minta responnya kali ya Bapak Ibu. Ini saya diam-diam sepi ya. Mungkin kalau sudah paham boleh direspon juga di kolom chat sudah paham begitu atau secara langsung juga boleh Bapak Ibu biar saya tahu ini sudah paham atau sebenarnya masih bingung. Jadi tidak tahu mau bertanya apa. Gimana Bapak Ibu ini? Oke, ada Bapak Ibu yang sudah paham ya. Oh, kegiatan belajar tetap seperti biasa ya Bu. Nah, ini pertanyaan penting nih ya dari orang tua Laura ya. Nah, karena anak-anak kelas 8 itu walaupun mengikuti sesi yang berbeda-beda selama 3 sesi, tapi kami yakin pasti butuh waktu untuk menunggu dijemput, betul ya? Pasti juga butuh waktu untuk perjalanan, pulang pergi ke sekolah dan lain sebagainya. Maka untuk hari Rabu dan Kamis pembelajaran ditiadakan. Jadi anak-anak akan fokus mengikuti ANBK ini. Oke, semoga menjawab ya. Jadi tidak ada kegiatan pembelajaran. Nah, tapi anak-anak kami dorong ya. Jadi misalnya Samuel Panjaitan hanya mengikuti sesi 1 sampai 9.40. Setelah itu akan pulang ke rumah. Habis itu ngapain? Ya selesaikan tugas-tugasnya. Kan Senin Selasa belajar. Kalau ada tugas diselesaikan biar tidak menumpuk. Ya, begitu juga kalau ada tugas-tugas yang masih menumpuk sebelum liburan. Oke. Oke, semoga sudah paham ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah jadwal siswa di sesi 1, 2, 3 sama dengan di hari kedua? Iya, sama. Kalau di hari pertama mengikuti sesi 1, maka hari kedua akan mengikuti sesi 1 juga. Tidak akan berubah. Oke. Apakah ada lagi? Ini sudah paham? Sudah paham? Oke. Yang tidak ikut ANBK hari Rabu Kamis sekolah Kak Bu. Nah, ini tadi sudah saya jawab ya. Yang tidak ikut ANBK sama ya. Jadi anak-anak tadi kan hanya 45 orang yang terpilih dan 5 orang cadangan. Selebihnya sama ya. Jadi tidak ada kegiatan pembelajaran karena guru-guru juga akan terlibat. Nah, anak-anak silakan fokus untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Oke. Oke, semua sudah paham? Oke. Kalau sudah paham semua, berarti tinggal nanti menunggu konfirmasi dari sekolah kan Bapak Ibu ya, siapa anak yang akan ikut dan siapa yang tidak ikut ya. Oke, kalau begitu saya minta tolong ke Bu Sela untuk boleh mengirimkan kembali link presensinya Bu Sela. Bapak Ibu mohon ya untuk mengisi formulir kehadiran yang
akan dibagikan kembali oleh Bu Sela. Mungkin tadi ada Bapak Ibu yang baru bergabung. Silakan orang tua murid yang mengisi ya, untuk kami mengetahui siapa saja orang tua yang sudah mengikuti dan yang belum mengikuti, agar kami dapat follow up. Karena ini semuanya harusnya ikut ya, semua harus tahu ini ya. Oke, nanti rekaman ini juga akan kami bagikan, demikian dengan PowerPoint-nya juga ya, akan kami bagikan, siapa tahu ada Bapak Ibu orang tua murid yang mau melihat kembali. Oke, ada pertanyaan dari orang tua Kevin Tarigan kelas 8A. Bu, yang ikut ANBK yang 45 orang apakah hanya di kelas 8? Iya, betul, Bu. Asesmen nasional ini hanya ditujukan untuk kelas 8, untuk jenjang SMP. Kalau di SD dia kelas 5, kalau di SMA dia kelas 11. Oke. Oke, sepertinya sudah semua ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau memang nanti ada pertanyaan yang baru kepikiran, tidak apa-apa Bapak Ibu, boleh melalui wali kelas nanti untuk ditanyakan ya. Oke, kita akan mengakhiri pertemuan kita untuk anak-anak ya. Kita akan ada pertemuan lanjutan di hari nanti akan kami informasikan ya pertemuan lanjutannya untuk latihan bukan latihan mengerjakan soal, bukan. Latihan sistem masuk ke login ke ANBK-nya, sistemnya bagaimana, lalu prosedur-prosedur yang tadi sempat saya jelaskan. Ya, itu nanti akan ada pertemuan lanjutan khusus anak-anak saja, biar anak-anak lebih paham nanti ketika datang ke sekolah. Ya, mungkin minggu depan akan kami informasikan. Bisa jadi di hari Senin atau hari Selasa ya. Oke. Tanggung ya yang ikut. Oh, kata Januardo tanggung ya yang ikut ya Bu. Iya, maunya sih semua ikut ya. Tapi karena yang menentukan adalah pusat, mau gimana lagi lah ya, kita mengikuti dan memang sudah ditentukan siapa muridnya. Kita tidak bisa mengurangi dan tidak bisa menambah ya, tidak apa-apa. Karena ini hanya sampel sebenarnya yang diambil ya, contoh dari beberapa, istilahnya 45 orang itu mewakili seluruh murid SMP kelas 7 sampai kelas 9. Untuk nanti pusat itu memetakan kualitas sekolah kita. Oke. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya mohon kerja sama Bapak Ibu, mari kita menyalakan kamera kita dulu untuk kita mengambil sesi foto. Bapak Ibu, ini bagian yang penting juga ya. Oke, kita akan mengambil foto. Oh, ada pertanyaan dari orang tua Rahel, Bu, apakah ada soal latihan terkait AKM dari sekolah? Tidak ada soal latihan, Bapak Ibu. Ya, tidak ada soal latihan, tetapi hari Senin, mungkin hari Senin ya, akan ada pertemuan dengan murid-murid. Kami akan memberikan sebuah link yang dapat diakses oleh murid untuk mereka belajar bagaimana sih, atau untuk mereka mengetahui bagaimana sih model soal AKM itu. Ya, kami akan berikan kepada murid, tapi bukan latihan ya. Karena ini lebih ke aplikasi pembelajaran mereka sebenarnya. Ya, jadi tidak ada latihan. Nah, ini juga sebenarnya masukan dari sekolah ya, untuk kita juga terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, jadi tidak ada latihannya ya. Cuma nanti anak-anak tunggu saja, pastikan anak-anak ikut pertemuan minggu depan jikalau diadakan ya. Pastikan kalian mengikuti sehingga nanti waktu datang di sekolah hari Rabu dan Kamis tidak bingung. Ini harus bagaimana begitu. Oke, kita akan foto. Wah, saya lihat belum semua nih buka kamera Bapak Ibu. Oke, kalau saya ambil ya, ada 3 layar. Ditahan senyumnya Bapak Ibu, smile ya. 1, 2, 3, lihat cheese. Sekali lagi, ditahan senyumnya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Layar terakhir, saya tidak tahu Bapak Ibu ada di mana, yang penting tetap tersenyum. 1, 2, 3. Oke. Oke Bapak Ibu, pertemuan kita sudah selesai. Kita akan menutupnya dalam doa. Setelah berdoa nanti Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan pertemuan, sedangkan Bapak Ibu guru di SMP mohon untuk tetap tinggal sebentar ya. Oke, saya meminta tolong mungkin salah satu perwakilan orang tua kali ya untuk memimpin kita di dalam doa ya. Saya boleh, di layar saya ada orang tua
Bu Leni Parisda Sihombing, boleh minta tolong untuk menutup kita dalam doa, Bu. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pengarahan tentang asesmen survei lingkungan dan peningkatan mutu pendidikan buat anak didik. Di Yesus, terima kasih karena kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami beserta guru-guru Lentera memperkenalkan ini kepada orang tua Tuhan supaya kami mengetahui bagaimana anak-anak ini bisa mengikuti pelatihan nanti atau asesmen yang akan diselenggarakan. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, guru-guru Lentera semakin berkarya Tuhan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkatilah Tuhan kehidupan mereka, pekerjaan mereka, saya memberkati. Begitu juga Tuhan, orang tua daripada siswa-siswa Lentera Tuhan, kiranya juga sehatkan Tuhan semua di tengah-tengah pandemi yang melanda ini. Kiranya juga Tuhan memberikan kesehatan dan perbaikan ekonomi Tuhan, dan begitu juga anak-anak kami. Kehidupan kami dalam tangan Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami ini. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, pertemuan kita sudah selesai. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu. Tuhan Yesus berkati. Ibu, sehat selalu. Tuhan berkati. Kok live meeting? Udah live meeting gitu. Selamat beraktivitas. Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan pertemuannya. Untuk Bapak Ibu guru SMP boleh tinggal sebentar. Ada beberapa hal yang mau kita bicarakan. Yang SMP masih tetap di sini, Bu? Murid dan orang tua sudah boleh meninggalkan ruangan, Bu. Yang guru saja yang tinggal.